Untuk tutorial selanjutnya itu alur skenario proses edit atau ubah data. Yang pertama, membuat fungsi edit pada dataset, yaitu klik kanan pada tabel menu lalu add query. Pada jendela close comment pilih use SQL statement, dan pada jendela close comment type pilih use SQL statement. Kemudian pada close a query type pilih update change existing data in a table. Pada spesifik SQL update statement buatlah query, yaitu update tabel menu, set nama menu, dan teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video untuk lebih jelasnya. Jangan lupa teman-teman perhatikan huruf-hurufnya supaya sesuai ketika dikompil, tidak ada kesulitan. Kemudian setelah itu pilih next, lalu beri nama update menu, lalu klik OK atau finish. Maka metode menu sudah bertambah. Selanjutnya menambahkan metode pada menu kontrol, masuk ke menu kontrol dan tambahkan metode untuk mengubah data. Kemudian teman-teman bisa menambahkan kode public void edit menu, kurung buka menu, M, integer, ID menu, kurung tutup. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kode yang ada dalam video. Kemudian selanjutnya menambahkan kode edit di form 1. Kemudian langkah awalnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita kembali ke form 1. Kita akan menambahkan beberapa kode pada bagian ini. Nah, untuk menambahkan kode edit yang pertama yaitu tambahkan teks box kecil sebanyak 2 buah seperti yang ada dalam video berikut. Kemudian setelah ditambahkan, beri nama txt id dan txt row pada bagian properties. Kemudian set visible keduanya sama dengan false. Teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video.
Kedua text box tersebut akan digunakan untuk menampung ID menu dan dari menu yang akan kita ubah dan menampung indeks dari basis data tersebut di data grid. Selanjutnya kita akan menambahkan event memilih data pada data grid view. Kemudian kita akan masuk ke bagian kode dari form 1 dengan menekan F7 atau di bagian atasnya ya pada skenario. Sebelum mengedit data, kita harus memilih data terlebih dahulu dengan memilihnya dari data grid view. Kita akan menambahkan kode-kode atau fungsi untuk mengambil data dari data grid view pada bagian kode dari form 1. Teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada di dalam video untuk melihat kode-kodenya. Jangan lupa juga untuk memperhatikan detail untuk tulisan supaya tidak terjadi kesalahan saat mengcompile atau merunning.
Kemudian setelah menambahkan kode tersebut, fungsi getColumn berguna untuk mendapatkan data dari kolom yang kita pilih, sedangkan getRow adalah fungsi untuk mengembalikan nomor baris yang kita pilih. Selanjutnya adalah menambahkan 3 event pada data grid view kita, yaitu cell click, cell content click, dan key up. Kemudian dari ketiga event yang muncul di bagian kode dari form 1, tambahkan kode yang sama seperti yang ada dalam video tersebut, yaitu txt id dan txt row. Ketiga event di atas memiliki kegunaan yang sama, yaitu mendapatkan ID dari data menu yang kita pilih dengan mendapatkan nilai dari kolom pada indeks ke 0, kolom pertama yaitu ID, dan mendapatkan nomor baris data tersebut. Untuk kode-kode fungsinya, teman-teman bisa mengikuti yang ada dalam video tersebut. Selanjutnya masih pada bagian kode dari form 1, tambahkan metode kode berikut yang mencangkup di dalamnya txt cari data grid view, btn tambah, set data grid view, dis data grid view. Teman-teman bisa mengikuti untuk menambahkan coding-codingannya pada video tersebut. Pada dasarnya, fungsi enable edit tidak berbeda jauh dengan fungsi enable sebelumnya. Bedanya, fungsi ini akan dipanggil setelah fungsi mengubah data selesai dan akan menyeleksi pada data grid view data yang baru saja diedit.
Selanjutnya yaitu menambahkan kode untuk edit pada UC menu di menu CS. Kita akan masuk ke bagian desain dari UC menu. Pada bagian ini tambahkan text box kecil dan diberi nama TXT ID dan set visible pada properties menjadi false. Text box ini bertujuan untuk menampung ID dari menu yang akan kita edit. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kode dari UC menu. Pada bagian ini tambahkan class variable dari metodenya. Untuk kode-kodenya teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video ini. Yaitu kita akan menambahkan tipe data string theme menu. Theme menu dipergunakan untuk menyimpan nama menu sebelum diedit, sedangkan fungsi isi text box digunakan untuk menerima inputan data yang dipilih dari form 1 untuk ditampilkan di UC menu. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk melihat event pada button simpan. Jangan lupa untuk mengganti nama-nama yang ada dalam text box tersebut sesuai dengan nama-nama yang ada dalam teks. Kemudian tambahkan di dalamnya bagian dari else dari if yang sudah ada sebelumnya. Untuk kode-kodenya teman-teman bisa mengikuti yang ada dalam tutorial tersebut.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan kembali ke form 1 dan pada button ubah di form 1 kita tambahkan event click pada propertiesnya. Kemudian setelah ditambahkan event click, tambahkan juga kode di dalamnya, yaitu private void ptn ubah click object sender event arch. Teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video tersebut. Teman-teman bisa melihat dengan seksama dan diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan saat merunning program tersebut. Lakukan hal yang sama pada button-button yang ada dalam form 1. Simpan batal atau tambah, kemudian hapus. Dijadikan untuk pemilihan klik, lalu dimasukkan codingnya.
Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk button-button yang lainnya, beserta masukkan untuk coding-codingan yang sesuai. Kemudian untuk alur skenario proses delete atau hapus data. Alur menghapus data adalah pilih dahulu data yang akan kita hapus. Jika kita langsung menekan tombol hapus, maka peringatan yang di dalamnya muncul, silahkan pilih data yang hendak dihapus. Selanjutnya pilih menu yang hendak dihapus yang ditandai dengan baris yang sudah terseleksi. Kemudian akan muncul pertanyaan, lalu klik OK. Selesai sudah tutorial dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.